guys, masih zaman ya kuliah jurusan geofisika atau teknik geofisika ini. Jadi di video kali ini kita bakal bahas jurusan geofisika. Apa sebenarnya jurusan geofisika dan gimana prospek masa depannya? Apa mereka cuma jadi guru fisika doang? Halo sobat-sobat UNTridik sekalian, jadi kali ini gue bakal bahas jurusan sains fisika khusus buat keperluan kebumian. Jadi jurusan ini bisa dibilang ilmu kebumian yang paling mantep, dan gue sebagai orang migas ini udah nggak asing sama jurusan ini karena bisa dibilang studi geofisik itu dibutuhkan tapi mahal. Sebelum kita mulai video ini, di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, keuangan personal, dan juga psikologi positif. Jadi buat kamu yang ngerasa konten macam ini cocok buat kalian, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Dan juga buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian atau teman kalian, jangan lupa buat like dulu videonya dan juga share ke teman kamu yang butuhkan ya. Jadi sebelum kita mulai bahas jurusan geofisika atau teknik geofisika ini, kalian pasti bertanya-tanya jurusan itu belajar apa. Jadi intinya geofisika itu ilmu bumi yang mempelajari bumi menggunakan kaidah dan juga prinsip teori fisika buat mengetahui kondisi di bawah permukaan tanah, ada pengukuran di atas permukaan bumi dari parameter fisika yang dimiliki sama bebatuan yang kelihatan itu. Nah ini urusannya dengan teknik itu apa ya? Kalau teknik masih terapannya ya. Jadi untuk pengembangan atau untuk eksplorasi, ini ilmu geofisika digunakan oleh para insinyur geofisika. Tapi secara umum ya prinsipnya sama dan prospek kerjanya juga nggak jauh-jauh. Nah sekarang kalian pasti bertanya nih, lah terus mereka belajar apa? Nah kalau masalah pembelajaran dari geofisika ini, yang pertama itu mempelajari tentang pendayagunaan atau utilisasi dari sumber daya alam, termasuk sumber daya energi dan juga sumber daya lingkungan. Ada juga mitigasi bencana dari kebumian ya, yang dalam prakteknya ini membutuhkan pemodelan dan juga pengolahan dari data geofisika yang sudah diambil dari pembahasan tadi. Jurusan ini tentu aja cocok banget bagi kamu yang punya minat besar sama bumi, terutama buat mengkaji segala sesuatu yang terjadi di dalamnya pakai metode fisika. Apalagi ya tadi kamu udah tahu lah masalah prospek kerjanya ngeri-ngeri juga ini jurusan. Nah kalian udah dapat ya gambaran sebenarnya teknik geofisika itu mempelajari apa. Nah selanjutnya kita akan membagi ya. Jadi membagi geofisika itu belajar apa sih secara umum. Nah kalau masalah geofisika ini dikonsentrasikan lagi menjadi 5 area ya. Kalau konsentrasi yang pertama itu adalah geofisika eksplorasi. Jadi ini fokusnya itu mengkaji struktur geologi, tentu aja menggunakan prinsip fisika untuk keperluan eksplorasi migas. Sama halnya ada juga geofisika panas bumi. Jadi ini fokusnya itu penjajakan struktur geologi menggunakan prinsip fisika untuk keperluan pencarian sumber panas bumi. Ini juga ada geofisika penginderaan jauh ya. Jadi ini fokus peranan geofisikanya untuk pemetaan bumi. Terus ada juga geofisika teknik dan lingkungan. Jadi ini fokus investigasi di bawah permukaan geologis itu secara non-destruktif, karena bicaranya lingkungan, dampak lingkungan. Terus juga ada geofisika mitigasi bencana. Ini cukup seru ya. Jadi ini fokusnya peranan geofisika ini untuk mitigasi bencana alam, misalnya gempa bumi atau gunung meletus. Nah kita udah dapat gambaran ya cukup besar masalah geofisika atau teknik geofisika ini. Selanjutnya kita bisa mulai masuk ke bidang yang menarik ya, khususnya buat kalian ini pasti kita bahas masalah gaji. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut, kalau kita bahas gaji ini, karena kita bicara kuliah itu investasi waktu dan juga uang, jadi kita harus tahu biaya yang dikeluarkan awal, yaitu biaya kuliahnya. Kalau masalah biaya kuliah geofisika atau teknik geofisika ini karena termasuk bidang studi keteknikan yang butuh banyak alat ya pasti biaya kuliahnya itu mahal, biarpun nggak semahal yang sangat-sangat mahal gitu. Karena kita udah bahas masalah biaya kuliahnya, kita bisa masuk fokus bahasan yang lebih menarik, yaitu gaji beneran kali ini. Kalau masalah gaji itu akan gue bagi menjadi 2. Yang pertama itu gaji sesuai posisi senioritasnya, dan juga ada gaji rata-rata per jurusan dari geofisika ini. Kalau masalah gaji per posisi senioritas, kita gaji dulu yang paling bawah ya, yang paling baru entry, istilahnya junior engineer entry level. Itu untuk geofisika ini kira-kira punya gaji berapa. Kalau masalah gaji range junior engineer itu ada di range 5 juta sampai 9 juta. Bahkan ini bukan yang tersohor, tapi angka yang 5 sampai 9 juta itu udah batasnya itu cukup baik. Jadi batas bawahnya baik, atasnya sangat baik. Nah kalau kita udah bicara yang umum aja bagus ya, kita bicara yang favoritnya lagi. Seperti apa gaji favorit di tempat-tempat yang bisa dibilang tersohor, terkenal, dan mungkin
mungkin multinasional. Jadi gaji favorit untuk senior engineer geofisika ini ada di range 10 juta sampai 23 juta. Jadi batas bawahnya itu ya sangat baik ya, 10 juta. Tapi batas atasnya ya istimewa sekali. Aku udah bilang dari awal ya, jadi memang jasa geofisikal ini memang bisa dibilang selalu dibutuhkan, tapi harganya mahal banget. Nah itu yang biasa aja udah segitu ya. Selanjutnya kita masuk seniornya, jadi posisi yang sudah tidak junior lagi, tapi ini kita bicara senior engineer, bukan senior manager. Jadi senior engineer jadi yang spesialis, yang keahlian geofisika, harganya mahal karena dia spesialis engineer, bukan sebagai manajernya. Nah kalau masalah gaji senior engineer ini, itu ada di range gaji 30 sampai 70 juta. Jadi batas bawahnya aja istimewa ya, senior 30 juta itu paling bawah minimal loh ya. Apalagi atasnya juga sampai 70 juta, itu baik sekali untuk senior engineer. Itu belum lagi kalau mereka menjadi kasus-kasus tertentu bisa menjadi advisor ya, advisor dan principal di industri minyak dan gas. Bisa menerima gaji lebih dari 80 juta rupiah per bulan. Memang sangat terbatas ya, tapi kalau kita lihat cara umum aja udah bagus ya. Sehingga kalau kita udah bahas ya gaji per posisi senioritas, kita bisa masuk ke topik selanjutnya, itu ada di gaji rata-rata. Kalau masalah gaji rata-rata ini memang dia ada di range yang cukup baik. Dia rata-ratanya di 8,5 juta. Ini gaji rata-rata yang baik. Apalagi kita bilang ini teknik, dia di atas standar lah, ini baik. Sehingga kalau kita harus ngelihat dari awal tadi, dari emang biaya kuliahnya yang nggak murah, tapi kalau lihat kita gaji, ini gaji standar migas ya. Sehingga gue nggak bisa kasih nilai jelek tentu aja untuk jurusan ini di bidang penggajian. Jadi nilai untuk gaji jurusan geofisika ini ada di 8,9. Ini bisa dibilang gaji yang sangat tinggi dan memang sangat menarik banget ya untuk jurusan geofisika ini. Selanjutnya kita mulai bahas masalah kebahagiaan dari jurusan ini. Kebahagiaan kita bahas ya karena banyak banget lah orang-orang yang isinya ngeluh aja, merasa hidup tuh nggak berarti padahal gajinya itu luar biasa besar. Ya karena memang kebahagiaan dari kerjaan mereka itu sangat rendah dan mereka jadi males kerja di situ biarpun digaji setinggi langit. Nah kalau masalah kebahagiaan ini akan gue bagi menjadi dua sesuai acuan dari pay scale. Itu yang pertama adalah kebermaknaan atau rasa meaningfulness ya, dan juga kepuasan dari kerjaannya atau satisfaction-nya. Nah ini kita bahas dulu dari kebermaknaan. Ya kalau masalah kebermaknaan dari para insinyur itu udah bisa dibilang pasti rendah karena mereka kerjanya ngurusin alat, ngurusin proyek, sampai lupa lah mereka tuh dengan kehidupan di dunia nyata selain bekerja. Nah kalau itu kita karena memang datanya memang terbatas ya untuk geofisika ini, sehingga gue ambil kebermaknaan dari insinyur secara umum dan angkanya adalah 52. Jadi memang cukup relate ya, kerjaannya ngitung aja, nggak urusan sama orang, ngitung aja, sehingga angkanya itu sangat kurang, angka 52 relate dengan geofisika tentu aja. Terus kita lanjut di kepuasan. Kita tahu sendiri ya memang gajinya itu besar, sehingga kepuasan kerjanya nggak bisa rendah ya karena emang gajinya besar. Ya ini berlaku juga di insinyur, sehingga angka kepuasannya ada di 68 dari 100, dan ini nilai kepuasannya bisa dibilang ya cukup aja, nggak tinggi-tinggi banget. Dan kalau kita udah ngeliat dari awal masalah kebermaknaan itu ya bisa dibilang sangat kurang ya karena emang kerjaannya gitu, tapi kepuasannya yang nggak rendah karena gaji mereka emang hebat kalau masalah ini. Jadi nilai kebahagiaannya untuk jurusan geofisika ini ada di angka 7. Bisa dibilang ya cukup bahagia, nggak bahagia banget tapi cukup bahagia. Selanjutnya kita akan bahas penyerapannya itu gimana. Masalah penyerapan ini perlu kita bahas soalnya kita udah tahu nih, katakanlah gajinya bagus terus mereka kerja happy, tapi di dunia nyata ternyata mereka jadi pengangguran doang karena nggak dibutuhkan di pasar tenaga kerja. Nah, masalah penyerapan ini kita bahas dari yang pertama itu masalah outlook pertumbuhannya, kebutuhan per tahunnya, pertumbuhannya kira-kira gimana. Nah ini karena data yang terbatas sekali lagi, jadi gua pakai angka insinyur umum itu ada kebutuhan di 7% per tahun. Ya pertumbuhannya rata-rata dan ini memang cukup relate ya karena geofisika ini tidak terikat satu industri aja, dia bahkan luas ya. Biarpun gajinya besar mostly karena migas, tapi dia luas, mostly di marine dia kepake, bahkan di batu bara itu kepake, panas bumi juga. Jadi ini cukup relate ya dengan insinyur geofisik karena dia cukup luas, jadi ya rata-rata aja untuk pertumbuhannya, tidak terlalu terdampak dengan regulasi lingkungan ya untuk pertumbuhan pekerjaannya. Nah itu kan di masa depan ya. Lalu masa sekarangnya gimana? Itu harus kita cek lagi dengan angka penganggurannya. Nah ini masalah pengangguran sekali lagi untuk datanya memang ada terbatas ya karena geofisik ini. Jadi persentase pengangguran gue ambil dari teknologi rekayasa secara umum itu angkanya di 3,7%. Jadi jumlah yang sedang-sedang aja. Ya kalau kita ngomong ini ya cukup relate ya karena ya memang dia nggak bisa seperti sipil yang sangat dibutuhkan ya, tapi ya emang dibutuhkan, makanya dia penganggurannya sedang-sedang aja. Kita pastikan aja dengan entry lowongannya. Nanti kalau kita search di website pencarian kerja itu memang untuk entry lowongan geofisika ya, terutama yang di Jobstreet itu ya memang kecil ya, kan di 70. Jadi sangat kurang 70 ini ya, apalagi di Jobstreet malah nggak ada. Di LinkedIn adanya 70 doang ya, memang sangat kurang lowongan terbukanya. Biar mungkin ya kalau nggak terbuka ada ya, kenyataannya memang kebutuhannya yang terbuka itu nggak besar. Nah itu kan kita udah ngelihat kemungkinan mereka bisa bekerja itu seberapa besar. Tapi ada pertanyaan lagi ya, lah kerjanya di mana? Nah kalau masalah menjawab pertanyaan di mana mereka bekerja itu kita akan mengkaji tuh industri mayoritas yang menerima lulusan
jurusan geofisika ini. Kalau masalah mayoritas yang menerima geofisika ini, yang pertama tentu saja konsultan teknik. Ini wajar banget, di mana-mana lulusan teknik itu paling banyak jadi konsultan. Jadi mereka memberikan jasa penasehatan, bisa juga pemborongan untuk jasa teknikal, menyusun dokumen engineering, itu cukup banyak diterima di sini. Terus ternyata geofisika ini menarik karena mayoritas juga diterima di hulu migas ya. Jadi di hulu migas ini memang dia sangat tinggi gajinya, tapi karena seperti yang kita tahu di area konsentrasinya bahkan ada geofisika eksplorasi yang khusus untuk penemuan blok minyak gitu, itu ya menarik sekali ini hulu migas masuk ke industri mayoritas. Selanjutnya juga di pertambangan, ya ini juga tadi ada eksplorasi sumber daya mineral, mayoritas bekerja di pertambangan juga, ya gajinya juga bagus ya di sini ya. Lalu riset saintifik juga menarik ya, karena riset saintifik ini bisa juga langsung diterapkan studi-studi untuk geofisik ini yang dibutuhkan di industri-industri yang pengaliran dananya untuk besar sekali. Terus ya nggak lupa juga ada panas bumi, karena tadi juga ada geofisika panas bumi untuk penemuan sumber panas bumi. Ini industri energi terbarukan ya, yang cukup menarik kita kaji untuk masa depan kita. Ternyata mayoritas juga menerima lulusan geofisika ini. Kalau masalah bekerja itu tidak kalian lihat, tapi ada pertanyaan lagi, yaitu kan kerja doang, yang gajinya besar mana? Ya memang udah kelihatan banget lah dari awal tadi udah gajinya besar-besar semua. Tapi kalau kita harus memilih yang paling besar, tentu aja ya, yang pertama adalah hulu migas. Jadi ini memang eksplorasi migas ini cukup menarik kalau dari sisi gaji ya, dan ini memang menjadi industri yang highest paying untuk geofisika. Terus sama halnya juga riset saintifik ya, karena ini kita meriset suatu hal yang istilahnya itu banyak uang yang mengalir di sini, resikonya juga besar, sehingga riset saintifik untuk geofisik ini bisa menggaji besar, termasuk industri highest paying juga. Nah kita udah ngelihat industri variasinya dari yang mayoritas, bahkan mayoritas sama yang gaji besar itu bisa dibilang nggak jauh-jauh, karena mayoritas gajinya udah besar. Memang sih mereka sayangnya sih emang di situ-situ aja ya, konsentrasinya nggak besar biarpun gajinya besar, sehingga ya variasi industrinya baik lah, nggak baik banget tapi baik. Nah kalau kita lihat dari pertumbuhan rata-rata yang kita lihat lowongannya memang ini sangat kurang ya. Kalau kita lihat geofisik itu cari lowongan susah yang terbuka. Penganggurannya emang sedang-sedang aja karena emang supply-nya nggak banyak ya untuk geofisik ini. Tapi variasi industrinya bisa dibilang ya baik lah, di atas standar. Kita bisa menarik nilai dari situ. Untuk nilai penyerapan dari geofisika ini di angka 7,3. Bisa dibilang ya cukup terserap untuk lulusan geofisika ini. Kemudian kita bahas ke kemudahannya. Kemudahan tuh apa ya, intinya ya seberapa mudah ya. Tapi kalau kita harus menspesifikkan kemudahannya, yang pertama itu ya seberapa mudah kamu perkuliahannya ya, dari jurusan ini kamu masuk sampai lulus seberapa mudah. Terus yang kedua itu setelah kamu lulus dari jurusan ini, seberapa mudah kamu menggunakan ilmunya ke dunia nyata tanpa harus bekerja sesuai menjadi praktisi insinyur geofisika. Nah kalau yang pertama kita akan bahas masalah beban studinya atau kemudahan perkuliahannya. Ya ini karena sekali lagi ya masalah data ini sedikit sulit untuk geofisika karena ini bukan teknik yang mainstream, sehingga gua akan menggunakan data insinyur yang umum. Kalau teknik secara umum itu ada di urutan ke-20 dari 90 jurusan yang diperingkatkan dari keseluruhannya. Nah kalau masalah angka urutan ke-20 ini memang rada sedap ya, karena emang dia itu sedikit di bawah teknik sipil, tapi ya dia masih lebih sulit daripada keperawatan. Jadi 20 besar ini di mana-mana ya. Ini teknik geofisika emang teknik keteknikan yang sulit ilmunya, pembelajarannya pasti banyak tugas, sehingga bisa dibilang ya dia termasuk jurusan yang sulit. Nah sekarang lanjut, seberapa bisa digunakan ilmu mereka ke dunia nyata. Kalau masalah keteknikan ini memang ya, biarpun dia bukan teknik yang mainstream, tapi ya orang teknik bagus lah prospeknya secara umum di dunia nyata. Masyarakat menilainya lebih daripada jurusan lain yang nggak teknik. Tapi kalau kita harus memilih, secara umum fleksibilitas mereka itu kalau mau bekerja di luar bidang keinsinyuran geofisika itu bisa bekerja sebagai apa? Itu yang pertama, mereka bisa menjadi dosen. Kalau masalah dosen ini ya otomatis harus S2 atau S3. Mereka bisa mengajar di kampus, riset juga. Terus kamu juga bisa menjadi pegawai negeri sipil, karena geofisika ini urusannya dengan banyak hal ya. Nggak harus migas, nggak harus tambang, bisa jadi penanggulangan bencana, bisa jadi lingkungan. Luas banget untuk geofisika ini menjadi PNS di pemerintahan ya, karena emang tadi sudah banyak konsentrasinya yang udah gue jelasin tadi. PNS menjadi satu opsi yang besar kemungkinannya ya. Terus yang ketiga itu kamu bisa menjadi pengusaha, karena pengusaha ini orang teknik kalkulatif ya, pun perlu pelatihan lebih ya untuk menjadi pengusaha. Ilmunya nggak cukup dari teknik doang, kamu bisa menjadi pengusaha dari lulusan geofisika ini. Terus yang keempat itu kita ngomong masalah BUMN. BUMN ini memang ya nggak sebanyak jurusan teknik yang umum, atau bahkan lebih banyak dikenal seperti perminyakan dan pertambangan, tapi geofisika ini cukup banyak dicari juga terutama oleh jasa-jasa oilfield services untuk melakukan studi geofisik atau eksplorasi. Kemudian kita juga ada opsi ke korporat atau perkantoran ya, karena ini orang teknik itu memang preferensial ya daripada jurusan yang tidak terlalu logis, tidak terlalu kalkulatif, sehingga korporat ini bisa menjadi opsi juga buat kalian yang kuliah di teknik geofisika. Terus yang terakhir adalah ilmuwan ya, jadi kita ngomong geofisicist, not geofisik engineer. Jadi ini orang yang fokus pada
pada pengembangan ilmunya, riset pada bidang saintifik tertentu, tapi tidak selalu menjadi praktisi ya. Jadi ini fokus ke ilmunya. Dan kalau kita ngelihat flexibility-nya dari awal dari jadi dosen sampai ilmuwan, ya kita bisa ngelihat flexibility-nya itu cukup mudah untuk bisa nyebrang-nyebrang ke bidang lain, dan bidang-bidang itu bidang-bidang yang favorit tentu aja ya. Kalau kita ngelihat dari perkuliahannya yang tadi bisa dibilang ya teknik pasti sulit, dan juga fleksibilitasnya bisa dibilang ya mudah ya maka kita bisa ngelihat bahwa nilai kemudahan geofisika ini ada di angka 8. Kalau masalah 8 ini berarti dia cukup mudah flexibility-nya biarpun susah kuliahnya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke keberlanjutan. Jadi ini seberapa aman di masa depan. Kalau seberapa aman di masa depan itu masih bisa dibagi lagi ya. Intinya tuh yang pertama seberapa mudah mencari pekerjaan yang aman atau stabilitas kerjanya. Terus yang kedua itu kita nggak bisa melupakan gelombang otomasi, dan spesifiknya seberapa aman pekerjaannya ini digantikan oleh robot. Kita pertama bahas dulu masalah seberapa mudah mencari pekerjaan yang aman atau stabilitas kerja dari lulusan geofisika ini. Nah, kalau lulusan geofisika ini memang ya udah gue bahas tadi, mereka ini lebih banyak di bidang eksplorasi atau istilahnya pencarian ya. Jadi pekerjaan mereka itu sifatnya mencari, bukan mengelola. Jadi kalau yang mencari itu kalau udah ketemu, based on proyek terutama ya, kalau udah ketemu ya udah pekerjaannya selesai. Kalau pekerjaan udah selesai tidak ada jaminan ada uang untuk menggaji mereka. Nah, itu masalah orang-orang yang bekerja di proyek itu seperti itu. Sehingga kalau kita ngelihat mayoritas mereka yang bekerja sebagai konsultan dan juga kontraktor, ya bisa dibilang stabilitas kerjanya jadi kurang ya. Jadi memang itulah downside dari lulusan geofisika ini. Nah, kita kan udah ngelihat masalah keamanan kerja itu udah kurang gitu. Sehingga kita ngecek aja lah di masa depan gimana kalau emang cari kerja yang stabil susah, ya pekerjaan di masa depan ada apa enggak. Nah, ini kita ngelihat dari kemungkinan probability mereka pekerjaannya digantikan oleh komputer atau robot. Nah, kalau masalah data juga sekali keterbatasan ya, tapi kalau kita ngelihat secara umum insinyur, itu kemungkinan digantikan robotnya ada di angka 10%. Dan kemungkinan 10% itu ya bisa dibilang ada ya. Relate juga sih memang dengan geofisik. Jadi kemungkinannya digantikan itu ada, biarpun tidak besar, tidak perlu sampai ketakutan digantikan robot, tapi ya kemungkinannya ada. Dan kita melihat ya dari awal tadi masalah keamanan kerjanya memang kurang karena pekerjaan mayoritas dieksplorasi, biarpun memang ada lah mungkin yang kerja jadi PNS gitu. Dan juga kita ngelihat kemungkinan digantikan robotnya itu ada, biarpun nggak mengkhawatirkan, tapi ada. Sehingga kalau kita disuruh menilai keberlanjutan dari geofisika, ini angkanya di 7,5. Jadi istilahnya cukup berkelanjutan, nggak buruk lah, tapi cukup berkelanjutan aja. Nah, kalau kita ngelihat nih jurusan geofisika, teknik geofisika, nilainya dari awal tadi kita lebarkan dari gaji sampai keberlanjutan, nilainya udah ada semua. Kita kalau mau nilai angka untuk jurusan geofisika ini itu sebenarnya kelihatan banget ya. Jadi tinggal rata-rata aja, dan kalau kamu mau nilai angkanya itu ada di angka 7,8. Jadi ini nilainya 7,8 ini ya hampir 8 ya. Sehingga kalau kita lihat dibandingkan jurusan-jurusan lain, ini ada di tier jurusan B. Jadi ya nggak baik banget, tapi di atas rata-rata kalau B. Oke, jadi di review ini gue cukupkan. Kalau masih ada pertanyaan jangan malu-malu, kalian tulis aja di komentar. Jadi kalau kamu merasa cocok dengan isi video ini, jangan lupa buat like videonya, share juga video ini, dan juga subscribe channel ini. Buat kamu yang merasa video ini nggak jalan dengan pikiranmu, ya udah dislike aja. Kamu merasa gue benci sama kamu, ya udah dislike aja, nggak apa-apa. Jadi gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan see you in the next video. Bye bye.